sebagai masyarakat lah ya. Rakyat Indonesia sudah cerdas. Kita melihat dari beberapa paslon gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa dari salah satu paslon, bahkan penyelenggara negara yang dalam tulisan ini saya sebut Jokowi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 akan diduga kuat bakal curang. Penuh kecurangan. Penuh kecurangan. Oke. Apalagi kita mendengar ada isu DPT siluman 54 juta yang tidak terungkap, ya kan? Ini kita harusnya bagi kita yang menginginkan perubahan dan kita tidak menginginkan terpilihnya sebagai penerus kepemimpinan yang bermasalah, Ya. dan Indonesia akan tambah bermasalah. Kalau memang rakyat puas dengan kondisi sekarang, silakan pilih. Berarti negara ini akan terus bermasalah. Sembako mahal, susah cari kerja, tenaga asing mudah, sementara tenaga pribumi susah cari kerja, ya kan? Silakan saja kan gitu. Nah, maka kita sama-sama karena adanya rasa ketakutan gagal itu luar biasa, Kang Ipul. Biasanya orangnya cenderung karena dia orangnya perfeksionis, dia tidak pernah gagal dan dia selalu mengharapkan hasil yang sempurna, maka dia cenderung akan menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya? Ini harus menang. Jadi bisa jadi ini rentetan rame dulu di awal dengan mundurnya para menteri, bisa jadi juga itu digoyang lagi dengan tidak mudah bagi Jokowi untuk membentuk kabinet. Kan kalau dia mengandalkan dari Golkar ini kan yang sekarang ini kan sebenarnya bukan pendukung Jokowi di 2019. Ya, ya. Golkar, PAN, Bukan Gerindra. juga. Bukan Gerindra juga. oke lah Jelas. dia akan tetap bersama Jokowi karena itu terkait Presiden, pencalonan pencapresan Prabowo Subianto, ya kan? Tapi kalau kita lihat yang partai parlemen itu Gerindra, Golkar dan PAN. Kalau P3 sudah bersama PDIP, ya itu berarti udah 5 partai ditambah dengan 3 partai lagi itu berada di koalisi Anies Muhaimin. Nah, itu yang partai parlemen itu akan ada 9. Nah, jadi menurut saya ini sangat berat bagi Jokowi kalau memang benar isu mundurnya para menteri ini akan terbentuk kabinet di detik-detik terakhir awal Februari sampai dengan hari pencoblosan. Dan ini bisa menggerus elektabilitas Prabowo Gibran. Itu, ya tujuannya kan itu. Ya. Sekarang kalau kita coba pakai kacamata yang sebaliknya, Pak Ustadz. Agar itu kan berarti chaos ya. Kan tentu kita semua tidak ingin chaos. Kita ingin semua baik-baik saja, jurdil, amanah semuanya. Tapi agar tidak terjadi kekeosan itu, ada nggak sebuah masukan pandangan dari Pak Ustadz agar Jokowi tetap jadi presiden sampai ujung husnul khotimah, tapi tidak cawe-cawe, tidak macam-macam, akhirnya yang terpilih betul-betul pilihan rakyat yang tidak dimanipulasi. Berat kalau lihat sejarahnya karena Jokowi ini mengidap penyakit sudah habis kepercayaan. Kepercayaan sudah habis. Apalagi kan Jokowi ini dengan ikut kampanye dan memihak itu salah satu syarat Pilpres, pemilu jujur dan adil itu adalah sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil itu adalah ya salah satu syaratnya itu adalah penyelenggara negara itu bersikap netral. Dan bagaimana mungkin Jokowi akan bersikap netral kalau dia dari awal-awal sudah cawe-cawe. Termasuk putusan MK. Ya kan putusan MK itu kan sudah ada itu MK sudah memutuskan bahwa itu ada pelanggaran etik berat. Inkrah ya. Iya, sudah inkrah dan itu adalah berarti dasar. Gibran ini adalah anak haram konstitusi. Kan dia belum mencukup umur. Kok bisa dirubah kan gitu. Jadi terlalu banyak rentetan ditambah dengan statement kemarin saya kira ini Bu Mega tidak akan nyaman. Dengan kondisi betul kita semua dengar pihak tidak nyaman. Tapi kan kita dengar kemarin ada upaya dari presiden untuk merapat kembali ke PDIP katanya. Menurut saya sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi Jokowi itu sekarang tuh justru bukan ingin mendekat dengan Bu Mega. Kalau ingin mendekat dengan Bu Mega, bikin Bu Mega nyaman. Apa bikin Bu Mega nyaman? Salah satunya itu adalah tidak cawe-cawe. Dan juga tidak mengungkap secara terbuka bahwa dia ikut kampanye dan ikut memihak pada salah satu paslon. Nah ini
Dan kita tahu sekali bagaimana karakter Ibu Megawati ketika berpuluh tahun tidak salaman dengan Pak SBY kan. Betul. Artinya nggak mungkin lah saya kira ya, secara logika sederhana saja Bu Mega mau kembali menerima kalaupun Pak Jokowi ingin merapat kembali ya. Jadi terlalu banyak luka yang dibuat oleh Jokowi terhadap Bu Mega. Dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat. Pertama, Jokowi ini kan, Gibran ini kan besar oleh PDIP. Ya. Bagaimana mungkin saya kira Kaisang tiba-tiba jadi ketua umum PSI. PSI ini kan targetnya yang kalau kita lihat itu dicitrakan sebagai partainya Jokowi. Jadi pendukungnya Jokowi. Kan PSI ini kan berniat untuk mengambil pemilih-pemilih PDIP. Iya, Walaupun saya secara pribadi pesimis kalau PSI berhasil menggerus suara PDIP. Kenapa? Tidak mudah. Ya caleg pertama walaupun PSI banyak uang, kan ketokohan dan jaringan itu tidak mudah. Karena PSI ini sudah dicitrakan sebagai partai, mohon maaf ya, tidak perlu kita sebutkan itu citra di masyarakat itu sudah kurang baik. Ya kalau Panji bilang partai yang kosong. Betul. Jadi dia hanya besar di media kan segala macam, dan dia kan kemarin hanya menang di Jakarta ada berapa kursi gitu. Itu kalau kita lihat rentetan sakitnya Bu Mega ya. Terus lihat Jokowi secara terbuka juga tidak datang dalam HUT PDIP gitu ya. Terus dia tidak memprioritaskan. Karena kenapa? Karena PDIP sudah lebih dulu mencalonkan Ganjar. Nah, padahal keinginannya Jokowi, PDIP itu adalah mendukung calon yang diusung oleh Jokowi. Dan menurut saya juga berbahaya juga dengan munculnya kalau Prabowo Gibran menang, tidak menutup kemungkinan. Kan sekarang kan Gibran itu seolah-olah baik masih PDIP kan. Dan tidak dikembalikan KTA-nya sebagai KTA PDIP kan. Kalau dia menang sebagai cawapres tidak menutup kemungkinan itu PDIP akan diambil alih oleh Gibran. Nah ini akan menambah luka lagi. Dan ini saya kira bukan hal yang tidak mungkin. PSI aja bisa kok. Walaupun PSI itu tanpa kongres, tanpa apa gitu ya. Kelihatan sekali ini. Partai apa yang suka kalau memutuskan keputusan strategis tidak ada kongres, tidak ada apa, itu partai apa tuh? Anda ambil kesimpulan sendiri lah. Partai pesanan. Gitu ya. Tapi kita melihat artinya dalam politik kita hari ini, drama pengkhianatan demi pengkhianatan ini kan ternyata luar biasa. Tontonan yang kita lihat tapi sangat tidak layak menjadi tuntunan bagi rakyat ya untuk diikuti. Kira-kira Pak Ustadz, closing statement, lantas apa yang bisa kita lakukan menyikapi persoalan-persoalan tadi? Kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia sudah cerdas. Kita melihat dari beberapa paslon gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa dari salah satu paslon, bahkan penyelenggara negara yang dalam tulisan ini saya sebut Jokowi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 akan diduga kuat bakal curang. Penuh kecurangan. Penuh kecurangan. Apalagi kita mendengar ada isu DPT siluman 54 juta yang tidak terungkap, ya kan? Ini kita harusnya bagi kita yang menginginkan perubahan dan kita tidak menginginkan terpilihnya sebagai penerus kepemimpinan yang bermasalah, dan Indonesia akan tambah bermasalah. Kalau memang rakyat puas dengan kondisi sekarang, silakan pilih. Berarti negara ini akan terus bermasalah. Sembako mahal, susah cari kerja, tenaga asing mudah, sementara tenaga pribumi susah cari kerja, ya kan? Silakan saja kan gitu. Nah, maka kita sama-sama, karena adanya rasa ketakutan gagal itu luar biasa, Kang Ipul. Biasanya orangnya cenderung, karena dia orangnya perfeksionis, dia tidak pernah gagal dan dia selalu mengharapkan hasil yang sempurna, maka dia cenderung akan menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya? Ini harus menang. Nah, oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kuncinya adalah jaga TPS, dan kawal kotak suara. Itu kuncinya. Mau kecurangan bagaimanapun, kalau kita sudah jaga TPS dan kawal kotak suara, maka itu salah satu ikhtiar kita untuk melawan kecurangan. Kalau situasinya begini Pak Ustadz, mau ini nih ke TPS nih, wah udah ada orang amin, udah ada. Terus gimana? Kita balik lagi ke rumah aja, nongkrong, diam di rumah, atau ikut? Jaga TPS. Walaupun situ ada teman kita, makin banyak rakyat yang pro perubahan, gitu ya, yang tidak menghendaki keberlanjutan,
keberlanjutan karena memang Ganjar juga menghendaki keberlanjutan, tapi kan ini berbeda karena ini adalah keberlanjutan dinasti politik. Ya. Kan yang kita tahun 98 kita perangi sama-sama itu kan KKN. Ya. Kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan saat ini dengan sangat telanjang dan sangat terbuka KKN itu dipertontonkan kepada kita. Ini kan kita setback. Ya. 26 tahun yang lalu dari reformasi tahun 98 yang kita banyak menentang KKN. Sekarang justru sangat terbuka. Makanya saya mengajak rakyat, yuk kita jaga TPS walaupun ada teman kita di TPS, kita jaga sampai selesai. Tetap ikut rame-rame lebih seru. Ributkan di situ. Kalau ada masalah ributkan di situ dan jangan diselesaikan melalui Panwaslu segala ribut-ribut di situ. Ya. Misalnya periksa yang akan menghitung suara, lihat kukunya, lihat dia pakai cincin atau tidak, periksa juga mejanya, takut ada paku. Karena kan paling mudah nih Kang Ipul nih, kita lihat nih nomor 1 dan nomor 3. Kalau misalnya yang tercoblos nomor 1, bisa jadi kan biar suara tidak sah, dicoblos juga nomor 3 kalau dia pakai cincin atau dia tidak menyimpan sesuatu atau plat udah tahu nih, akhirnya tidak sah. Kan nomor 2 di tengah-tengah, jadi susah dia untuk nyoblos. Tapi kan kalau ini sah tidak, atau sebaliknya nomor 3 sudah dicoblos agar nomor 3 nggak menang, karena keinginan dia untuk menang satu putaran itu adalah dia harapannya Ganjar Mahfud suaranya di bawah 20%, maka dia akan menang satu putaran. Maka kita ini caranya untuk apa kalau curangnya? Nomor 3 dicoblos juga, nomor 1 dicoblos juga sehingga suara tidak sah. Yang begini-begini harus kita perbanyak dan seringkan ya, karena jelang 14 Februari nanti pasti masih banyak juga yang bingung ya, kita mau ngapain nih gitu. Kita harus ingin terlibat. Saya sudah pilih Anies, tapi nanti di TPS karena sudah ada orang lain, ya nggak apa-apa, rame-rame saja. Nanti kalau situasinya begini, Pak Ustadz, saksi sudah ada, saksi Pilpres di dalam. Ada saksi luar, kemudian anggaplah kita ini bukan saksi luar, kita hanya pendukung Anies. Tapi ternyata kita yang lebih cermat ngelihat si saksi di dalamnya malah agak abai, anggaplah begitu. Bisa nggak kita melakukan interupsi atau apa tadi? Misalkan bisa. Periksa dulu mejanya, bisa, apa? Boleh ya? Bisa. Jadi kita bisa teriakin dari luar. Karena yang rahasia itu adalah hanya di bilik suara. Bilik suara itu yang rahasia tuh. Di luar bilik suara terbuka, kita bebas memvideo, kita bebas memfoto, kita kan itu biasanya misal ada tali. Nah itu kita bisa lihat. Dengan pokoknya dari sejak awal kita video kan, kita fotokan, kalau misal ada yang tidak berkenan kita bisa teriakin dari luar. Bisa diteriakin. Ya itu kuncinya luar. Ya. Dan kenapa? Karena itu dijamin oleh konstitusi. Karena kita mengharapkan pemilu yang jurdil. Kenapa? Karena khawatir karena ada yang mengidap penyakit ecipobia tadi. Karena dia rasa gagal, dia akan menghalalkan segala cara. Maka rakyat juga bersama-sama berbondong-bondong datang ke TPS, apalagi di jam-jam krusial. Jam-jam krusialnya, jam-jam kritis itu ada jam 11, 12, jam 1 siang. Nah itu jam krusial yang harus kita monitor. Jadi relawan ya itu perbanyak di jam-jam tersebut. Jadi jangan dulu pulang. Boleh pulang nanti datang lagi untuk mengamankan TPS kita. Gantian ya. Jangan ditinggalin semuanya. Betul.